Hai guys, video kali ini akan melanjutkan mengenai pembahasan video sebelumnya, yaitu mengenai penurunan atau settlement. Penurunan fondasi harus diperkirakan dengan sangat hati-hati untuk berbagai bangunan, jembatan, menara, silo, dan tangki. Penurunan merupakan kumpulan gerakan dalam arah yang diminati. Pada arah vertikal, penurunan itu akan ditetapkan sebagai delta H. Komponen-komponen utama delta H yaitu guliran dan gelinciran partikel yang menghasilkan suatu perubahan pada rasio rongga serta permukaan yang mengubah bahan tersebut. Dalam menghitung penurunan, lebih baik mendapatkan hasil hitungan yang lebih besar daripada nilai-nilai sebenarnya yang sudah diukur. Penurunan pada umumnya terdiri dari penurunan segera atau immediate settlement, penurunan konsolidasi atau consolidation settlement, dan penurunan sekunder atau secondary settlement, atau dengan kata lainnya rayapan. Nah, untuk lebih lengkapnya guys bisa membaca buku Joseph E. Wallace. Penurunan segera merupakan penurunan yang terjadi pada waktu beban diterapkan dalam jangka waktu kurang lebih 7 hari. Analisa penurunan segera digunakan untuk semua tanah berbutir halus termasuk lanau, lempung, dan untuk semua tanah yang berbutir kasar dengan rembes yang besar. Itu merupakan pengertian dari penurunan segera atau immediately settlement. Yang kedua yaitu penurunan konsolidasi. Penurunan konsolidasi merupakan penurunan yang tergantung waktu dan berlangsung dalam beberapa bulan sampai tahunan. Sebagai contoh, menara miring kota Pisa di Italia telah mengalami penurunan yang tidak seragam selama lebih dari 700 tahun. Nah, penurunan itu yang menyebabkan terjadinya menara Pisa itu miring. Nah, peristiwa ini merupakan kasus ekstrim di mana penurunan utamanya untuk kebanyakan proyek pada umumnya terjadi dalam 1-5 tahun. Dan yang ketiga, penurunan sekunder atau secondary settlement. Penurunan sekunder merupakan penurunan yang berlanjut setelah konsolidasi primer terjadi. Penurunan sekunder terjadi pada umumnya dalam waktu 5-50 tahun. Nah, setelah penurunan segera, penurunan konsolidasi, dan penurunan sekunder telah diketahui, maka ketiga penurunan tersebut harus dijumlah sehingga mendapatkan penurunan total, yaitu di mana penurunan total merupakan penjumlahan secara keseluruhan terhadap penurunan yang terjadi. Demikian untuk pembahasan dari penurunan tersebut. Dari penjelasan atau pengertian dari penurunan tersebut, saya akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai penurunan segera, penurunan konsolidasi, serta penurunan sekunder. Penurunan segera ini dapat terjadi karena disebabkan berbagai hal seperti sifat dari elastisitas tanah dan jenis beban yang diberikan. Pada tanah lempung umumnya sangat kecil jika dibandingkan dengan penurunan konsolidasi, sehingga seringkali diabaikan. Penurunan
segera sangat baik diaplikasikan pada tanah berpasir. Untuk menghitung penurunan segera menggunakan formula yang tentunya untuk guys yang merasa awam mungkin tidak terlalu paham, tapi saya berusaha untuk menjelaskan mengenai formula tersebut. Penurunan segera harus memperhatikan hal-hal seperti tekanan pondasi, modulus elastisitas tanah, lebar pondasi, panjang pondasi, serta angka Poisson. Nah, tentunya angka-angka Poisson itu dapat dilihat dari tabel ya. Dapat lihat di bukunya Joseph E. Bowles, di sana terdapat tabel-tabel untuk angka-angka Poisson. Selain dari penurunan segera, saya akan lebih detail menjelaskan untuk penurunan konsolidasi. Penurunan konsolidasi berkaitan dengan tanah kohesif jenuh berputir halus akan bergantung pada waktu dan teori konsolidasi. Biasanya digunakan pada penerapan teori konsolidasi untuk menghitung penurunan dalam lempung. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu apakah tanahnya terkonsolidasi normal atau tanahnya terkonsolidasi lebih. Selain itu memperkirakan rasio rongga, mendapatkan petunjuk-petunjuk kompresi secukupnya untuk mempunyai profil lapisan lempung, dan memperkirakan kenaikan tekanan rata-rata dalam lapisan ketebalan tanah. Tentunya overkonsolidasi memiliki rumus-rumus yang tentu guys secara awam tidak paham. Jadi untuk lebih detailnya guys dapat menanyakan langsung kepada saya. Sebisa mungkin saya menjelaskan agar guys dapat mengerti, karena banyak rumus-rumus yang dipakai dalam menghitung penurunan konsolidasi ini ya. Banyak itemnya, demikian, tidak sederhana gitu. Selanjutnya untuk penurunan sekunder ya. Penurunan sekunder terjadi setelah penurunan konsolidasi. Jadi setelah terjadi penurunan konsolidasi baru akan dilanjutkan dengan penurunan sekunder. Maksudnya begini, setelah dapat dihitung berapa besar terjadi penurunan konsolidasi, setelah fix sekian misalkan berapa senti, maka akan berkelanjutan untuk penurunan sekunder. Nah, penurunan sekunder ini juga memiliki formula ya. Mungkin secara awam guys tidak paham ya, karena ilmunya harus kuat di bidang fondasi ya. Jadi bisa menjelaskan lebih detail ya. Tapi kalau guys ingin menanyakan silahkan bertanya ya, atau mengirimkan pesan ya jika berminat ya. Saya akan coba menjelaskan agar guys lebih mengerti. Nah, kembali lagi ke penurunan sekunder ya. Terjadi setelah penurunan konsolidasi. Penurunan sekunder merupakan penyelesaian kerangka tanah sesudah tekanan pori yang berlebih menghilang. Penurunan ini tergantung pada waktu dan dapat berlangsung dalam waktu yang sangat lama, sehingga sulit untuk dievaluasi dengan akurat karena jangka waktunya melebihi 10 tahun bahkan sampai 50 tahun ya. Jadi secara akurat persisnya berapa itu agak susah ya, tapi kita masih dapat memperkirakan atau menganalisisnya, demikian. Nah, tentunya dalam menghitung penurunan sekunder ini banyak item-item yang harus kita ketahui ya, seperti tebal lapisan tanah, waktu ketika konsolidasi primer selesai, pertambahan waktu, tekanan efektif yang lalu atau mula-mula ya, tekanan tanah penutup yang ada sekarang, penyebaran
tekanan efektif ya. Swelling index ya, tentunya swelling index ini kita dapat lihat dari tabel ya. Koefisien konsolidasi sekunder, angka pori pada saat konsolidasi primer selesai ya, perubahan angka pori primer, angka pori awal ya. Nah, itulah item-item yang harus kita ketahui ya. Tentunya item-item itu dapat dilihat dari tabel serta grafik ya. Nah, baru dapat menghitung penurunan sekunder ya. Nah, setelah ketiga penurunan itu dapat dihitung, dianalisis, maka kita harus mendapatkan penurunan total, yaitu penjumlahan dari penurunan segera, penurunan konsolidasi, dan penurunan sekunder, maka didapatkanlah penurunan total ya. Nah, setelah penurunan total didapatkan, kita harus mengetahui waktu penurunan ya. Nah, tentu di sini waktu penurunan kita dalami mengenai waktu penurunan konsolidasi ya. Nah, untuk menghitungnya tentu menggunakan formula ya. Tentu guys secara awam tidak paham ya, karena mungkin tidak mengerti dari awal ya. Jadi perlu secara khusus memberitahu sehingga guys lebih memahami. Ya, secara garis besarnya seperti ini. Guys harus tahu koefisien konsolidasi, waktu penurunan konsolidasi di laboratorium ya, waktu penurunan konsolidasi di lapangan, panjang lintasan drainase, biasanya kita ambil sampelnya di lab ya, panjang lintasan drainase di lapangan ya, faktor waktu, derajat konsolidasi 50%. Itu waktu penurunan konsolidasi 50%. Nah, berikutnya kita hitung waktu penurunan konsolidasi 90% ya, tentu memakai formula juga, dan item-itemnya sama seperti yang tadi saya sebutkan. Tentunya yang bedanya untuk derajat konsolidasi 90% saja. Nah, variasi faktor dengan derajat konsolidasi dapat dilihat dari tabel ya. Demikian. Sekian dulu ya guys ya. Mudah-mudahan menambah pengetahuan ya, meskipun tidak detail ya, karena kalau detail guys secara awam mungkin tidak paham ya, karena tidak memiliki ilmunya dari dasar ya. Tapi setidaknya guys sudah ada pandangan mengenai penurunan dan waktu penurunan. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!